Ya, halo sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik selalu dan salam sukses buat semuanya. Baik teman-teman, QIC merupakan hal yang paling ditunggu oleh para pioner semuanya yang sampai hari ini memang belum muncul. Tetapi memang agenda yang dilakukan oleh core team sendiri ini mendekati hari-hari yang istimewa tersebut. Karena apa? Karena memang dalam informasi terakhir itu akan ada QIC dari mulai Februari sampai 6 bulan ke depan seperti itu, karena kehati-hatian dari core team sendiri untuk menerima yang namanya semua ya identitas yang resmi untuk bergabung di dalam QIC. Apakah memang masih ada kesalahan atau tidak? Jadi teman-teman, kesuksesan QIC Fi ini akan menjadi yang pertama tentunya yang akan diusahakan oleh core team sendiri. Nah, kemudian banyak ya stabilizer stabilizer yang telah menerima opsi usia pada penyalahan opsi dari QIC tersebut. Apakah usia yang bisa QIC itu melalui forum ya, mulai formulir yang diajukan bahwa usia dini ya ataupun di 18 tahun ke bawah itu bisa ikut QIC atau tidak. Tetapi memang ini sudah menjadi masalah ya, atau menjadi yang namanya tujuan dari core team sendiri, sehingga memang usia tersebut bisa diterima untuk QIC. Nah, kemudian apakah kita mendapat opsi ini? Ya, mungkin dalam beberapa hari ini ya, dari Senin, nah mungkin akan secara resmi dimulai Senin depan tentunya seperti itu. Nah, jadi ini adalah hal yang layak dinantikan. Nah, juga kita akan menyaksikan pengumuman informasi KIC ya selengkapnya dan rilis di tutorial demonstrasi video KIC terbaru dari Dr. Nicholas Kokalis. Nah, jadi minggu ini mengandung 7 hari dan diharapkan orang-orang yang akan ya menunggu sampai pukul 24 pada minggu malam tentunya ya, tentunya. Nah, tentu saja menurut perbedaan waktu kita dapat menunggu sampai Senin depan paling lambat. Ya, dikatakan kita harus menahan diri sampai Senin tentunya ya, Senin depan. Dan jangan memulai ya terlebih dahulu sebelum memang QIC ini diluncurkan benar-benar gitu teman-teman. Nah, jika Anda mulai terlebih dahulu, itu akan menunjukkan bahwa kita tidak punya alasan. Jika Anda mendahulukan setelah hari Senin, kita akan menjadi tidak masuk akal. Tetapi saya pikir semua orang yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan QIC kali ini, yaitu akan menurut manajemen di ruang chat nanti tentunya akan diberitahu bahwa video demo KYC diproduksi oleh manajer yang ya mirip bahasanya bahasa Yunani gitu teman-teman. Jadi setelah produksi manajer lain akan menerjemahkan ya sekitar 40 bahasa untuk publikasi dari KYC tersebut. Oleh karena itu kemungkinan core team juga akan merilis ya video demo KYC minggu ini dengan sangat tinggi dan tidak sulit untuk mengeluarkan informasi KYC lainnya. Tetapi semua orang harus menerima kenyataan bahwa ya jika video demo nanti akan dirilis, itu belum tentu awal dari KYC secara besar teman-teman. Karena pembuat video demo KYC itu juga mengatakan pada tanggal 3 ya, 3 kemarin gitu, bahwa kami harap untuk merilisnya lebih luas dalam waktu yang dekat. Nah, jadi semua orang harus rasional. Kemudian dalam minggu ini belum tentu akan memulai QIC dalam skala besar. Ya, jadinya QIC adalah proyek super besar dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ketika kita mulai QIC, Anda akan tahu apakah itu proyek internasional QIC yang sesungguhnya ya, karena QIC dari proyek internasional benar-benar tidak sesederhana yang dipikirkan oleh orang-orang. Jadi ya, let me tell you ya, ini adalah fakta bahwa tidak mungkin bagi proyek blok internasional nyata untuk terhubung dalam institusi KIC pihak ketiga reguler di berbagai negara. Nah, jadi teman-teman, QIC Fi dapat dikatakan sebagai implementasi yang nyata pertama dari semua proyek desentralisasi, karena ya QIC ini bila berhasil gitu ya, ini adalah operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan ya mungkin dikatakan sulit. Tapi ketika ini berhasil, maka nilai fee tidak terukur dan fee akan menyelesaikan sebuah karya dalam ya bentuk merintis sebuah proyek besar tersebut. Nah, mari kita renungkan baik-baik. Mulai tahun 2021 kemarin ya, berbagai negara akan mulai memperkenalkan kebijakan untuk melegalkan hobi virtual. Langkah kunci dalam legislasi adalah perpajakan. Nah, mungkin ya nanti akan ada perpajakan dari Pioneer sendiri, kita tidak tahu, tapi ini nanti akan ya diumumkan tentunya seperti itu. Dan langkah kunci dalam perpajakan adalah menginformasi pemiliknya. Jadi kalau kita nanti sudah memasukkan semua data ya seperti di KYC ini, mungkin kita akan mendapatkan email atau lain secepat mungkin ya, yaitu pemberitahuan tentang pempajakan ya, pempajakan. Dan kemudian KYCP adalah salah satu cara untuk menginformasi identitas yang caranya lebih baik. Jadi selama PAI menyelesaikan KYC ya, akan sepenuhnya mematuhi legalitas berbagai negara. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya legalitas negara bagaimana, apakah Pioneer ini menerima perpajakan atau tidak. Nah, itu nanti akan diatur oleh PAI sendiri dan tidak akan berada dalam situasi yang sangat memalukan seperti semua hobi virtual sekarang. Nah, jadi teman-teman, KYC ada ya mungkin dalam beberapa hari ke depan lah tentunya seperti itu. Maka dalam 2 hari terakhir ini ya mungkin kita bersiap-siap ya, setelah banyak Pioneer membuka aplikasi, mungkin sebuah halaman baru akan muncul satu demi satu. Nah, screenshotnya mungkin teman-teman juga sudah kemarin tahu ya, bahwasannya saya sudah buat videonya juga, dan kemudian banyak orang yang tidak tahu cara mengoperasikannya. Jadi ketika mereka menerima halaman ini ya, mereka bertanya, apakah Anda ingin melihat iklan yang disediakan oleh pihak proyek ini gitu, dan memilih sesuai dengan situasi sebenarnya dari individu yang sesederhana sekali. Dan kita harus tahu bahwa berapa umur kita untuk melakukan KYC itu. Nah, jadi teman-teman, apakah perlu menyetujui tampilan iklan yang akan diberikan oleh core team? Nah, kemudian editor merekomendasikan ya agar semua orang memilih untuk setuju. Nah, kalau memang nanti sudah muncul, kita harus memilih dengan setuju. Nah, jadi selama kita memilih setuju, maka pihak proyek akan menggunakan teknologi yang penuh untuk merekomendasikan iklan yang cocok untuk kita. Kemudian ya kita telah membuat kontribusi sederhana, dan kita sendiri untuk pihak proyek akan mungkin lebih dari orang lain. Nah, jadi teman-teman, kita bersiap-siaplah untuk yang namanya menunggu melakukan KYC, karena memang proyek ini sudah diagendakan dan dijadwalkan kalau tidak meleset ya Februari ini sampai 6 bulan ke depan. Nah, jadinya berhati-hatilah buat Anda semuanya yang memang hari ini bisa melakukan KYC. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, karena apa? Karena banyak sekali orang-orang sekarang ini masih belum mempunyai yang namanya akun dompet wallet ya melalui pay browser, dan ini sangat disayangkan sekali. Mungkin sebagian kecil orang-orang yang akan lulus KYC ke depannya. Nah, jadi teman-teman, apapun ceritanya ya, apapun itu, teman-teman semuanya harus benar-benar menyediakan yaitu identitas yang ya mungkin masih berlaku ya, dan kemudian lebih baik itu mungkin paspor, karena memang paspor ini sudah internasional. Nah, kalau melihat dari tutorial yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman semuanya, ya ini boleh lisensi drive ya atau SIM, boleh juga yang namanya kartu identitas penduduk, ada juga kartu identitas anak. Nah, itu tidak tahu, tapi bagaimana Indonesia nanti akan diberi ya formulir KYC yang tadi akan diciptakan oleh 40 bahasa di seluruh dunia, teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan semuanya berhasil ya, semuanya sukses dalam KYC, dan saya yakin kalau kita semuanya lulus KYC, ya kita berdoa bahwa Anda adalah sultan-sultan yang akan ya membarterkan koinnya dengan barang-barang yang sangat istimewa yang selama ini Anda idam-idamkan. Oke sahabat semuanya, semoga sukses, dan mudah-mudahan kita nanti akan bertemu ya, bertemu massal, bahwa pioner-pioner di Indonesia yang optimis,
ini punya hasil dan memamerkan hasilnya tersebut. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Salam sukses dan bertemu di video selanjutnya.